Jadi kalau kita lihat market ini kan beberapa hari yang terakhir itu sempat terkoreksi ya 2 hari terakhir karena memang ada concern bukan Omicron lagi concernnya 2 hari terakhir ini concernnya adalah dari The Fed nih. The Fed kan bilang dari pembahasan minutes of meeting mereka ya, mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan nanti kita akan tapering lebih agresif. Jadi kan suku bunga ini berpotensi untuk naiknya lebih cepat. Yang awalnya ekspektasinya di semester 2 bisa naik itu nanti di bulan Maret atau April. Dan juga The Fed ini akan mengurangi balance sheet mereka, di shrink. Jadi ini kayak yang agak surprise itu mengenai balance sheet-nya ya. Jadi kan di luar dari tapering, intinya adalah mereka ini mau menurunkan supply uang di pasar. Ya, jadi itu kan dinilai negatif. Kenapa? Karena berarti kan kalau kita bandingin dari tahun lalu, money supply yang berlimpahan di market, itu kan ada spillover ke market-market di Asia ya. Jadi kayak ada inflow dari asing. Makanya teman-teman melihat kayak IHSG dapat inflow. India misalnya tahun lalu meskipun COVID-nya tinggi, tapi indeksnya naik gila-gilaan, itu karena pemerintah dari Amerika Serikat, karena The Fed itu memberikan stimulus. Nah, ini stimulusnya mau di-stop. Nah, makanya itu yang membuat market terkoreksi. Cuma nanti detailnya seperti apa kan kita harus menunggu nanti meeting The Fed tanggal 26 ya. Ya, jadi ini market udah mulai pricing-in itu dulu. Oh, oke, ini kayaknya nggak senegatif itu. Mungkin kita juga harus menunggu detailnya seperti apa. Ya, itu yang membuat market regional hari ini hijau. Tapi kalau teman-teman juga perhatiin, 2 hari terakhir ini sebenarnya asing itu kan masih mencatatkan net buy. Jadi yang punya kekhawatiran lebih, yang wah was-was ini adalah sebenarnya investor lokal teman-teman dari 2 hari terakhir. Terus saya tadi coba cek-cek, harusnya untuk market hari ini kemungkinan besar akan agak rebound ya, akan sedikit membaik. Ya ini paling enggak bisa menjadi sentimen positif lah bagi teman-teman juga. Oke, kita coba invite lagi sih bro. Ya teman-teman, hari ini trading-trading apa nih kita? Kalau kita lihat untuk market, sebentar ya. Sril gimana nasibnya? Oke, ini sambil kita nunggu Bro Untung, kita akan coba ngobrol-ngobrol. Sril, ini masih menunggu nanti kelanjutannya gimana ya untuk hutangnya mereka. Kalau mereka bisa nanti beresin itu, ya ada kemungkinan nanti sahamnya nggak suspend lagi, open suspend. Tapi untuk saat ini ya belum ada kejelasan, kita masih harus tunggu seperti apa. BBYB, mungkin saya ngeliatin dulu untuk teknikalnya ya. Jadi kita akan bahas sedikit nih untuk market sambil kita nungguin Bro Untung. BBYB kan kemarin tuh sedikit ada pullback, terus dia berhasil rebound ya. Jadi sebenarnya masih cukup menarik untuk bank digital. Ini Arto itu kan dia juga terus menguat ya. BBYB ini kan dia setelah turun masuk ke area support, terus dia kan berhasil agak rebound ya. Ini masih berpotensi untuk ranging nih untuk BBYB. Selama dia nggak ngebentuk low baru, selama dia nggak tembus ke bawah 2070 sebenarnya masih oke nih untuk BBYB. Ya, terus ada yang nanya tadi Arto. Nah, kalau Arto ini kan sebenarnya udah cukup tinggi ya, dia belum ada pullback. Tapi kalau teman-teman perhatiin, Bank Arto atau yang masuk ke ekosistemnya GoTo kayak dari Arto, Bevin, Trim itu kan bergerak menguat ya. Jadi untuk Arto ini dia masih menarik nih. Resisten selanjutnya dia kan juga ngebentuk inverted head and shoulders ya. Untuk Arto ini resistennya ada di 22.400 itu untuk Arto. Nah, terus kalau gitu selanjutnya ada yang nanya mengenai apa tadi? Bevin. Nah, kita coba bahas dulu nih yang masuk ke ekosistemnya GoTo gimana. Bevin, nah mumpung lagi pullback nih untuk Bevin. Jadi teman-teman bisa jadiin kesempatan untuk entry point. Jadi kan sebenarnya dia itu ada support ya, ada support itu di kisaran sebentar saya coba tarik support yang selanjutnya. Support terdekat itu kan ada di kisaran kayak 1130 dan 1100 ya. Di area-area situ bisa jadikan kesempatan untuk entry lagi. Terus selain Bevin,
Ada yang nanya INKP, MPPA. Kita coba lihat dulu INKP. INKP ini dia mulai menarik. Dia kan udah break dari garis downtrendnya ya. Dia berhasil break dari garis downtrend. Ini INKP sentimennya apa? Dia itu didukung dari harga pulp yang naik. Kalau teman-teman perhatiin dari bulan Desember akhir itu secara week on week ya, dibandingin bulan lalu harga pulpnya di China itu kan naik 5% nih. Jadi ini menjadi sentimen positif, ditambah lagi nanti kan tahun ini ekspektasi untuk demand itu kan masih membaik ya dari China. Ya ini bisa membuat harga pulp meningkat nih. Jadi kalau kita lihat dia selama masih bertahan di atas 80.25 ini cukup menarik. Ya teman-teman kalau ada yang mau nanya gimana? Oke, sawit-sawitan. Kita coba lihat ya ini kan pemerintah waktu itu berencana ya untuk memberhentikan untuk ekspor CPO karena kan melihat dari yang batu bara. Tapi ini kemungkinannya gimana nanti pemberlakuannya gimana kita harus tunggu karena kan ya ini kan masih wacana ya. Kalau kita lihat dari yang DMO itu kan sebenarnya DMO untuk batu bara ini akhirnya akan kebijakannya, kejelasannya udah mulai clear ya. Dimana kayak yang pertama itu perusahaan-perusahaan yang sudah fulfill DMO-nya, yang at least kebijakan yang kebutuhan untuk dalam negerinya udah berhasil memenuhi, itu mereka boleh melakukan ekspor. Nah, jadi kalau teman-teman lihat kayak PTBA, terus Adaro, dan perusahaan-perusahaan event kayak Bumi, itu mereka sudah bisa nih untuk melakukan ekspor. Nanti kita tunggu kebijakannya seperti apa. Tapi perusahaan-perusahaan batu bara yang nggak memenuhi DMO itu akan perusahaan yang nggak memenuhi DMO ini dia akan di stop nih izinnya. Ya ini saya udah invite. Kita akan langsung mulai. Ini adalah tamu spesial yang benar-benar spesial nih. Weh, teman-teman juga udah familiar lah. Halo Glenn. Halo Bro Hans. Wah. Biasanya Gimana? kita ini ya, apa serius kali ini lebih santai karena Jumat. Iya, benar. Ya kita hari ini kalau kayak tiap hari Jumat kita ini ngobrolnya lebih santai. Mungkin ya teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya bisa langsung. Kita nggak pakai chat ya kalau hari Jumat. Karena ya marketnya kan lebih slow nih biasanya. Pagi, wah ada bilang tamu tak terduga bro. Ya. Gimana nih bro? Kan tadi sempat bahas INKP, teman-teman nanya, terus tadi sawit, CPO, terus tadi juga sempat bahas batu bara ya, DMO-nya kan kebijakannya lebih jelas nih. Terus ya gimana nih? Lu ngeliat apa lagi nih yang menarik? Sebenarnya yang banking juga menarik. Oh sorry, bukan banking, nikel ya. Nikel sama kalau sebenarnya kita mau ngambil yang berdasarkan kita peers-nya ya, kayak CPO pada masih turun ya, sedangkan indeksnya tuh tinggi banget, udah bukan tinggi banget, lagi naik. Nah, kenapa kok nggak bisa naik ini? Yang ini masih kita tunggu. Anyway, kalau kita lihat berdasarkan teknikalnya sih masih belum ada reverse ya. Tapi menurut gue ya Glenn, menarik untuk ditunggu reverse-nya. Oke. Itu tadi untuk nikel ya. Ya kalau nikel itu gue selalu ingetnya itu ya yang kayak kita bahas kemarin ya. Mungkin teman-teman banyak yang udah join juga di Clubhouse. Antam kayak lu bilang bro, Antam itu kalau kita mainin setahun aja kayak dekat supportnya kan selalu di situ kan. Teman-teman perhatiin Antam ya. Saya sambil bener. Jadi kalau Antam itu ya kembali lagi, kalau memang cuman kita ngambil 4 kali trading kemarin itu 72%, nggak usah trading yang lain Glenn. Tapi kembali lagi ya, ini kan ngomong skenario ideal. Gimana? Ya. Apa yang kira-kira kita bisa lihat minimal sampai minggu depan nih Glenn? Oke, ya kalau sampai minggu depan gua rasa gini sih bro. Karena kan marketnya ini kan udah mulai pricing in ya kemarin itu
kan sempat koreksi 2 hari karena takut kayak wah ini nanti The Fed akan tapering lebih cepat, suku bunga naiknya juga lebih cepat, terus juga nanti balance sheet-nya mereka akan ditipiskan. Jadi kan kalau The Fed mengurangi balance sheet itu artinya kan mereka berusaha untuk mengurangi money supply di market. Tentunya berarti kan nanti akan ada imbas ke pasar-pasar ya di Asia juga kan yang sebelumnya kedapatan inflow, mungkin inflow-nya lebih kecil. Tapi ini kan sebenarnya semua ini sudah pernah dibicarakan nih, ya kan? Di meeting-meeting sebelumnya pernah dibicarain, cuman yang jadi pertanyaan adalah kapannya kan. Nah, kapannya wacana seperti ini, oh oke, lebih cepat. Ya jadi kan market pasti kayak menelaah ini, mencoba mencerna kayak beberapa hari, makanya koreksi. Menurut gua kalau minggu depan ini marketnya udah mulai stabil lagi, ya menurut gua kita bisa mulai entry lagi nih. Kalau misalnya teman-teman yang ngincer big caps, ya menurut gua di banking ini kan masih cukup menarik. Terus kayak BBTN itu salah satunya juga cukup menarik. BTN kan sedikit update, dia kan baru menjalin kerjasama ya, baru sign agreement dengan Tapera. Jadi dia akan disburse untuk loan untuk KPR subsidi nih. Nah, kan ekspektasi kita untuk tahun 2022 ini kan juga demand dari properti meningkat ya, Bro ya. Karena kan ini ada kan ekonomi, orang-orang kalau udah dapat duit itu pasti spendingnya juga di properti, di otomotif. Ya jadi BBTN masih oke. Jadi minggu depan menurut gua fokusnya bisa di situ BBTN, terus kayak yang lu bilang tadi, gua setuju Antam nikel itu tahun ini adalah tahunnya nikel nih, tahunnya pertambangan. Nikel Mungkin ini tahunnya EV, Glenn. Lebih cocoknya tuh tahunnya EV kalau gue lihat, bukan ke ini ya nikelnya. Otomatis yang proxy EV ya salah satunya nikel. ya, itu setuju. Kenapa bro? Kenapa lu bilang tadi kayak tahunnya EV? Apa yang menarik nih? Kayak emiten-emiten apa yang berhubungan dengan Yang gue lihat sebenarnya kayak kemarin kan tahun lalu tuh dari Oktober, November, Januari, Februari, itu kan pada yang nikel-nikel pada naik Glenn ya. Nah, terus kalau kemarin itu lebih banyak yang bicara soal electric vehicle, tapi yang ke mobilnya. Ya. Nah, sekarang sebenarnya yang belum disentuh adalah sepeda motornya kan. Sebenarnya kalau untuk event buat listrik sepeda motor mungkin lebih gampang Glenn ya. Tinggal ganti ya, baterai aja. ya. Jadi, Nah, kalau lu lihat ya motor-motor ya, listrik yang anak udah banyak kan, tinggal sekarang motornya gede, bisa jalan lebih jauh gitu Glenn. Nah, otomatis ya lu ya, lihat pemakaian berapa banyak Glenn. ya, benar, benar, benar. Ya kalau kita ngomongin motor listrik, sebenarnya kan beberapa emiten di Indo ini udah mulai produksi ya. Kayak sebenarnya kan kalau dari yang punya BUMN kan sebenarnya Wika itu juga udah mulai ya. Iya. Ya Wika juga ada Tapi motor. Terus iya gimana iya bro? betul, betul. Nah, kalau bicara kemarin ya kembali lagi ya, kemarin kan sempat kita rilis report yang ya mungkin menarik untuk dilihat sih gitu. Ya. Ya jadi selain itu terus ada miliknya anak usahanya MCAS ya. Itu kan dia juga bekerja sama dengan si Cepat. Itu bikin yang namanya Volta. Nah, itu kan motornya juga menarik. Terus ditambah lagi kan banyak yang merambah untuk produksi baterainya nih. Ya kan jadi kan si NFCX ini kan dia nanti akan disburse baterainya bekerja sama dengan minimarket nih. Karena kan motor listrik ini beberapa nanti adalah lu ganti baterai, Bro, bukan di strom kan, bukan di charge. Jadi baterainya habis, baterainya nanti yang diisi ulang lu ganti baterai yang baru. Nah, jadi untuk mendistribusikan itu kan kita butuh kayak poin-poin yang banyak nih. Nah, kan kalau teman-teman ingat NFCX ini kan dia juga ada kerjasama dengan minimarket untuk di sign age, terus juga kayak ada pick up poinnya si Cepat. Itu bisa diutilisasikan nih sebagai tempat untuk ganti baterai. Nah, terus ditambah teman ingat nanti kan si GoTo itu kan juga akan memberlakukan, wah kita motor-motornya nanti akan ganti pakai motor listrik ya kayak 2030 kemungkinan kan. Ya ini bisa menjadi sentimen positif juga. Berarti kan produksinya akan meningkat nih. Mungkin yang semula kayak Volta ini dia cuma jual berapa ribu per tahun, bisa aja naik, ya kan? Karena memang demand-nya udah mulai naik, pemerintah juga mulai, oke, kita mulai fokusnya di electric vehicle, itu kelihatan juga dari Jokowi yang sudah bilang, oke, untuk bukan batu bara, sorry, untuk komoditas-komoditas ini kita lebih baik nggak ngasih izin untuk ekspor mentahannya nih, harus diolah dulu. Nah, jadi kan itu juga cukup menarik ya.
Jadi makanya kalau kita lihat kayak Adaro, dia bikin smelter, aluminium. Sebenarnya kan aluminium itu kan juga salah satu komponen yang akan dipakai nih. Ya kan kalau kayak lu bilang tadi, gue bilang nikel, terus lu bilang mungkin electric vehicle. Oh ya benar juga. Karena baterai ini kan pakainya macam-macam. Pakai nikel, pakai timah. Jadi kayak ada Wah, komponen-komponen. jangan Semuanya lupa ya. ini bro. Nah itu yang menarik kan. Iya, iya. Kalau gitu bicara ini kira-kira kalau menurut lu yang model DRMA gimana tuh? Udah dari IPO dia naiknya kenceng banget loh. Udah lumayan kan? Iya, nah bro, kalau di RMA ini gue mungkin akan nanya lu ya dari sebagai pakar teknikal. Kalau kayak yang begini gimana bro? Kayak kita masuk sekarang, nitip sandal lagi, apa kita time frame-nya kita kecilin apa gimana? Ya, jadi sebenarnya perubahan kapan sih kita harus pakai time frame kecil ya? Ini Hmm. pertanyaannya mungkin kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau pakai time frame kecil itu berarti kita bicara minor trendnya. Nah, kapan sih kita pakai minor trend? Waktu namanya tren udah kenceng banget. Kalau kita tetap patokannya ke daily, terus kita berharap dia pullback ya. Itu kita nggak kelihatan kecilnya ngapain. Tahu-tahu kecilnya udah pada lagi turun. Nah, makanya yang difokuskan adalah yang time frame kecilnya nih, Glenn. Makanya minor trendnya. Nah, sekarang kalau you mau masuk di sini, sebenarnya yang diperhatiin adalah time frame yang sangat kecil, 15 menit misalnya ya. Supaya kalian bisa, Hmm. kita bisa pergerakannya masih kuat naik atau enggak. Satu. Yang kedua, kalau kita pakai time frame yang lebih kecil tuh Glenn, kamu bisa tahu di mana kamu tahu stop loss. Kenapa? Kalau begitu kamu pakai time frame kecil berarti kan kamu memang lebih agresif. Kamu mau ikut sekarang, berarti kamu harus jaga resikonya. Jangan sampai kita keenakan lihat time frame gede, ternyata yang ini udah pada turun. Jadi gitu sih Glenn. Nah, kalau gua rasa sih di 665 Glenn. 665 kalau kita mau spek boleh, tapi batasi risk di 640 kalau semuanya dia turun dan kita better tunggu chance berikutnya. Trend. Oke, oke, oke. Ya itu menarik bagi teman-teman yang di RMA. Mungkin teman-teman yang udah menjadi nasabah Trimegah juga pas buka Terima Ideas beberapa hari yang lalu, kayak 1 mingguan yang lalu, itu kan kita juga sempat bahas ya mengenai DRMA. Jadi DRMA ini kan dia sebenarnya adalah perusahaan yang bikin komponen, komponen kendaraan bermotor, bukan komponen mobil doang, ya kan? Ini jadi kayak kita lihat dia dari roda 2, roda 4, even yang roda 3, mereka ini bikin nih komponennya, Bro. Terus kan ditambah lagi ya mereka nanti kan akan masuk juga nih rencananya ya akan gosip-gosipnya. Nah, gosip-gosip teman-teman masih demen yang gosip-gosip. Mereka berencana akan masuk ke nanti kayak untuk electric vehicle juga. Jadi di mana nanti ada salah satu produsen yang pakai komponen-komponennya ini dari mereka. Nah, ini gosip-gosip disclaimer on. Cuman ya secara overall dari sisi industrinya masih sangat menarik. Emitennya juga sangat menarik. Teman-teman cek aja di Terima Ideas tuh untuk detailnya. Hmm, hmm, hmm. Terus apa lagi Glenn yang lo lihat Glenn? Ini kan gue lihat sekilas ya Glenn ya. Saham yang aneh-aneh ini kayak TGRA itu ya. Itu sebenarnya secara teknikal menarik loh Glenn. Kalau lo lihat di area 90-91 itu, wah sebenarnya kalau bisa dapat lumayan. Soalnya dia punya risk cuma 6%. Nah, iya. Oke, oke. Nah, TGRA itu kita kemarin kan sempat bahas ya di Clubhouse, mungkin di IG Live juga pas lu sama Jogi. Kalau TGRA entry point yang menarik di berapa nih, Bro? Entry point menarik menurut gua sih di 91 sampai 91 ya area sekarang juga sebenarnya lumayan Glenn. Karena kalau dari area Hmm. 91 ya kurang lebih ya 6,5%, 6,6% ya untuk risknya ya. Jadi kalau untuk rewardnya kurasa yang paling dekat aja ke 105. Jadi seenggak-enggaknya kita ngantongin 15% untuk trading-trading cepat kan lumayan. Oke, oke, oke. Itu untuk TGRA ya. Nah, TGRA ini gua dari kemarin tuh galau, Bro. Kayak dari yang kita ngomongin ini, kita masuk nggak ya? Masuk di berapa nih? Nah, itu penasaran gua, itu mungkin jadi pertanyaan sama dari orang-orang semua nih. Masuk di angka berapa? Nah, ya kan selalu kayak gitu nih, Bro. Jadi, Iya, lu iya. tadi udah coba liatin, masuknya di level segitu, oke. Nanti kita coba titip sandal lagi, Bro ya. Waduh, jadi tahun ini nomor satu kita harus beli sandal yang banyak Glenn ya untuk titip lebih banyak Iya, ini. benar. Justru mungkin kalau kayak marketnya seperti ini, lu tadi juga kita lihatin ya banyak yang masih ranging kayak Antam itu kan menarik. Mungkin ya kita bisa fokus beberapa yang dekat-dekat support ya, karena kan marketnya 2 hari terakhir ini memang kan sempat terkoreksi, tapi asingnya ini kan masih net buy gede nih, ya kan. Yes. Terus kalau nasional juga udah rebound kenceng, ya kita mungkin cari yang masih dekat-dekat support mungkin atau kayak big caps juga cukup menarik. Kalau BBTN ini.
lihat kan juga udah rebound 1%. Untuk entry point di level sekarang, menurut gue BBTN masih cukup menarik nih, bro. Yes. Jadi, oke, kalau kita bicara BBTN, sebenarnya gue pribadi, Glenn, lebih, bentar ya, aku lihat BBTN ya. Aku pribadi BBTN memang ranging ya. Sebenarnya menarik juga kalau bilang BBTN mau masuk ke BBTN, mungkin yang masuk ranging itu jangan sampai turun di bawah 1660 mungkin, Glenn ya. Karena supportnya di sana Benar. kali ya. Benar. Oke. Ya, menarik sih, Glenn, karena kalau memang kita nggak tahu atau market lagi uncertain, itu paling enak tuh masuk di ranging. Jadi kita tahu di bawah, jual di atas, bawah, jual di atas. Jadi buat teman-teman yang memang kerja tektok ya, mainnya di ranging gitu. Iya. Ini ada yang nanya BBCA gimana naik tinggi? Oke. Gimana? Nah, aduh, ya ini yang tingginya BCA kadang tuh beda sama tingginya emiten lain, Glenn. Buat BCA ini 2% udah wow. Buat yang lain mungkin aduh kecil banget gitu ya. Kadang-kadang stop loss-nya aja nggak sakit gitu, Glenn. Iya, stop loss-nya nggak sakit apalagi cuannya, bro. Ya, tapi coba kita lihat ya BBCA gimana. Kalau semuanya kita bicara BBCA, aku rasa mungkin bukan satu-satunya, salah satu saham yang kita bicara value investing dalam jangka waktu lama nggak akan mati. Ya mungkin ke BBCA ya. Jadi kalau semuanya mau beli saham yang nggak dijual-jual, ya ke BBCA. Nah, otomatis kalau bicara di emiten ini, aku lebih ke invest, Glenn ya, bukan untuk ditradingkan ya. Kalau kita trading di BBCA kurang cocok mungkin ya. Iya, benar. Kalau trading mah kita cari saham-saham lain lah, kayak BBCA ini kalau teman-teman misalnya ada sebagian porsi untuk invest jangka panjang, nyari yang lebih lumayan stabil, ya BCA. Karena kayak yang Hans bilang, ini stop loss-nya aja nggak sakit, apalagi cuannya. Nah, betul. Yang pertama. Yang kedua, kalau sebenarnya kita mau trading, mau make money itu bukan di pasar yang lagi santai. Kita mau make money ya pasar yang volatile ya. Kalau pasarnya nggak volatile, otomatis trading nggak menarik. Gitu, Glenn. Nah, ngomong-ngomong, kalau kamu Iya. lagi turun-turun ya, salah satunya Bevin ya. Bevin itu sebenarnya kalau lu lihat, Glenn, structure marketnya rapi kan. Hmm. Structure-nya marketnya rapi, terus dia almost all time high kan. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya tidak ada low baru ya, kalau kalian mau spek di sini sebenarnya oke. Oke. Nah, Bevin itu tadi gue sempat bahas, itu yang masih menarik, yang menguat terus itu kan ekosistemnya GoTo nih, bro. Arto, Yes. Bevin, ya terus ya Trimegah lah, ya kan? Nah, Buat itu kayak menarik menurut gue ya, karena disclaimer on nih teman-teman. Ini ya simply karena GoTo kan mau IPO. GoTo mau IPO nanti itu di bulan Maret. Terus sekarang kan untuk Bang Jago itu, kalau lihat lu ya, aku harus inget satu lagi, bro. wah, Bang Amarmu gimana? Udah naik ya? gimana nih bro Amar bro? Udah naik kan? Sebenarnya kalau masuk sekarang ya udah telat lah. Mungkin tunggu lagi berikutnya ya. Tunggu pullback. Ya, Amar, iya. Ya, tapi Amar waktu itu gue juga adalah kesalahan yang gue lakuin juga lah. Mungkin kayak teman-teman juga banyak yang ngalamin. Itu panas bro. Pas dia udah mulai naik, kita kayak wah kita kejar. Habis itu terus ternyata dia pullback kan di dekat 618 itu dia ada turun. Nah pas turun itu seharusnya kan lu entry ya kayak yang lu bilang, kayak misalnya dekat support dia mulai ada perlawanan, mantulnya kan harusnya entry-nya di situ. Cuman ya Nah, mungkin namanya orang ya kan panas ya, jadi teman-teman ingat jangan FOMO, jangan panas, karena saham-saham seperti ini kan cukup volatile. betul. Yang berikutnya juga kadang-kadang itu kalau sebagai trader kita itu bukan masalah kayak profit berapa persen. Kadang-kadang egonya kita jangan nggak takutnya lebih takut ketinggalan, Glenn ya. Bener nggak? Iya. Ya benar. Nah, Nah, satu bro, ini yang kecil ya, Glenn. Ada ini sih, ada kalau lu lihat sih masih lagi di area pullback ya, Glenn. Dan tapi kalau Bang Denar ini karena ya begini lebih volatile ya, otomatis ya stop lossnya jangan terlalu pelit ya. Kalau aku bilang sih ya stop loss atau dia punya strong support di 254, ya kalau sampai sana ya mungkin kita bye-bye dulu dah gitu. oke, itu untuk Denar ya. Oke, ini Ya, sebelum kita tutup untuk hari ini, market kan pagi ini udah bergerak menguat ya. Hampir 1,8 T, menguat 0,5%.
Jadi ini cukup menarik. Asing masih net buy gede nih bro, 250 bio. Jadi kan sebenarnya kalau 2 hari yang lalu asing juga masih net buy terus, lokalnya jualan. Hari ini lokalnya juga lokalnya juga lumayan ada inflow nih, cukup support di market. Terus mungkin sebagai penutup nih, gue pingin tahu stock pick dari lu. Wah ini ada Willy juga, saham yang bisa naik 2 kali lipat. Waduh, kita juga mau bro Will. Iya. Kalau katanya si Bro Will itu perlu uang beli popok anak, mungkin sarannya langsung beli sahamnya aja gitu ya, ke Yusit gitu ya. Oh ya 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 ya. Iya, 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 iya. Mungkin. Tapi ya menurut gue ya kalau yang masih berpotensi untuk tahun ini adalah ya kayak EV, kayak dari industri electric vehicle itu mau dari nikelnya, kita mau dari ngomongin kayak yang berhubungan dengan nikel-nikelannya, kayak yang masuk ke ekosistemnya electric vehicle, itu masih sangat menarik. Menurut gue tahun ini adalah tahunnya itu sih bro. Ya, setuju, setuju, setuju. Dan jangan lupa tag-tagnya ya. Aku rasa tagnya masih bisa jalan tahun ini sih, Glenn. Jadi mungkin Mm-mm. ya kita bagi. Ya. Ya, ya, sama-sama ya dan benar. Ya kalau foreign itu kan makanya kayak masih mereka kalau untuk bank digital kan stok untuk topiknya mereka adalah Arto ya karena kan potensi masuk MSCI nanti di bulan Februari ya dan juga nanti pertama MSCI di bulan Februari terus go to IPO itu di bulan Maret. Jadi itu yang menjadi salah satu katalis lah kenapa Arto ini masih menguat terus. Ya teman-teman kalau mau cari bank digital yang belum begitu menguat agro mungkin agak hati-hati dulu, mending BANK. Menurut saya itu. Nah, next ini kita perlu undang Bro Willy nih. Mumpung lagi kelihatan di sini ya, kita undang langsung next time ya, Glenn ya. Iya ya, next time bisa nih. Mungkin yang hari Jumat-Jumat gini kita bisa undang lah, karena kan ngobrol-ngobrol santai kita cari cuan nih, bro. Yes. Oke, ya, thank Oke, you teman-teman semua. Thank you, Hans. Oke, thank you Glenn.